Masa pandemi COVID-19 tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakat secara global, namun pandemi juga ikut menghancurkan tatanan perekonomian yang telah terbangun baik puluhan bahkan ratusan tahun. Pandemi COVID-19 juga telah merubah paradigma berpikir dan pada akhirnya bermunculan ekosistem perekonomian yang baru. Tidak sedikit terlahir bisnis-bisnis baru yang kembali berawal dari home industry. Bahkan yang awalnya berjualan secara offline, kini berganti ke online. BPR Kanti sebagai lembaga keuangan tidak hanya berfokus pada bisnis oriented, karena selama 32 tahun perjalanannya, BPR Kanti berupaya ikut memperkuat eksistensi UMKM di Bali. Bahwa kita menyambut baik adanya UKM-UKM baru ini dengan produk-produk olahan mereka, kita siapkan bagaimana mengemas, terus kita siapkan dari sisi bagaimana dari sisi perizinannya. Untuk menunjukkan komitmen memperkuat UMKM di Bali, BPR Kanti menyelenggarakan pelatihan desain kemasan produk dan tata cara pengurusan izin edar yang dilaksanakan di gedung Pusdiklat BPR Kanti Kamis 25 Februari 2021. Pelatihan dibuka Ketua Dekranasda Kabupaten Gianyar, Nyonya Surya Adnyani Mahayastra. Mengingat pesertanya membludak karena antusias UMKM, Amitabha mengatakan pihaknya terpaksa membatasi jumlah peserta. Selain karena kapasitas gedung Pusdiklat BPR Kanti cukup terbatas, juga masih dalam masa pandemi COVID-19. Panitia kemudian membagi jumlah peserta dan pelaksanaan pelatihan digelar 2 kali pada hari Kamis 25 Februari dan termin kedua pada 4 Maret 2021. Pada termin pertama ini, BPR Kanti mendatangkan 2 pemateri dari Kepala BPOM Bali dan konsultan kemasan UKM Bali. Jadi ini bentuk dukungan bagi kita, ya benar-benar ini dukungannya, ini adalah dukungan yang benar-benar secara menyeluruh, ya. Tidak hanya kita memberikan pelatihan saja, namun kita berikan pendidikannya, pelatihan dan pendidikan, kita berikan dari sisi permodalannya, dan kita berikan dari sisi pendampingan sehingga produk ini benar-benar menjadi produk yang benar-benar berkualitas. Lantas apa yang menginisiasi BPR Kanti menggelar kegiatan ini? Kita memang perlu menyikapi ya bahwa BPR Kanti tidak hanya berfokus pada bisnis oriented, bagaimana kita ingin keberadaan BPR Kanti ini memang dibutuhkan perannya terhadap masyarakat luas, terhadap UMKM, dukungannya pada UMKM, dan dukungan itu kita buat dalam pelatihan yang saat ini ya, dengan memberikan pelatihan ini, terus kita siapkan modalnya, terus kita berikan pelatihan pemasarannya dan sebagainya. BPR Kanti kembali akan memberikan pelatihan-pelatihan yang lain guna memperkuat daya saing UMKM. Apalagi BPR Kanti mendapat pendampingan dari pemerintah Jerman melalui bank daerah milik pemerintah Jerman yakni Sparkassen, melalui yayasannya yang bernama Sparkassen Stiftung. Sebelumnya, karyawan-karyawati BPR Kanti telah mendapatkan pelatihan microbanking games dari Sparkassen Stiftung for International Cooperation Jerman. BPR Kanti telah berdiri selama 32 tahun. Selama kiprahnya tersebut, BPR Kanti terus berinovasi dengan melahirkan ragam produk perbankan dan upaya memperkuat UMKM. Satu hal yang membanggakan bagi bank yang memiliki 10 kantor layanan di Bali itu adalah produk tabungan Arisanku bersama BPR-BPR di Bali. Istimewanya, peluncuran tabungan Arisanku bersama BPR di Bali dilakukan Wakil Gubernur Bali, Chok Aceh, secara virtual pada 8 Januari 2021. Amitabha menerangkan hanya dengan setoran 16 ribuan per hari selama setahun atau 500 ribu sebulan, nasabah tabungan Arisanku BPR di Bali berpeluang besar memperoleh hadiah 1 unit mobil Toyota Kijang Reborn, 1 unit mobil Toyota Agya, sepeda motor Honda PCX, dan hadiah istimewa lainnya.
Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan manfaat besar dari tabungan arisanku, bersama BPR di Bali bisa membuka rekening di BPR Kanti maupun BPR di Bali yang ikut serta dalam produk tabungan bersama ini. Bahkan produk tabungan arisanku bersama ini bisa dijadikan jaminan atau agunan kredit. Dari Kabupaten Gianyar, Tim Liputan Nirwana TV melaporkan.